Jadi kalau kalian mau cari mobil yang fun to drive sih, bukan ini jawabannya. Tapi, oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif. Kali ini kita mau bahas ini nih, unit yang ada di garasi Gubernur. Ini X orang tukar tambah ya. Nah ini Terios tipe X Deluxe. Mungkin teman-teman banyak yang kecewa ya. Veloz sama Avanza sekarang jadi FWD. Terus yang RWD siapa dong? Nah, jawabannya ini. Terios, Rush itu tetap RWD sampai sekarang. Jadi emang platformnya sama Avanza, Veloz yang generasi sebelumnya, termasuk Xenia. Tapi ini versi yang ditinggiin, dibikin desainnya kayak SUV, sama bannya dibikin lebih besar. Sedangkan untuk mesin kelengkapannya itu bisa dibilang mirip-mirip lah. Tapi kalau dibilang bodinya itu mirip sama Avanza sama Veloz, enggak. Bodinya jauh berbeda. Meskipun mesin, transmisi, dan kawan-kawannya itu banyak yang sama. Dan antara Rush sama Terios itu ada beda di packaging depannya ya. Kalau yang Rush itu kan dia pakai body kitan apa segala macamnya. Sampai belakang bentuknya sama, cuma beda emblem. Dari samping beda pelek sama beberapa hal. Terutama ini sih, gue nggak ngerti kenapa Terios itu sambung sampai ke belakang. Sun visornya agak aneh sih. Kenapa sun visornya nggak bikin sampai segini aja? Kenapa sampai belakang gitu? Kan fungsinya kalau kita turunin jendela gitu ya, itu biar airnya nggak masuk gitu, ada talangnya gitu. Atau kalau kita misalkan pengen udara seger tapi nggak pengen ada angin belbek masuk gitu ya, tinggal buka dikit, tutup lagi. Ya ini buat apa? Biar gaya aja kali, biar kelihatan keren kali ya, versi Daihatsu. Tapi gini, ini mobil ya, sebenarnya kalau dibandingin dengan Avanza atau Veloz, jelas enakan Avanza atau Veloz. Dia itu nggak terlalu irit, nggak terlalu bertenaga juga. Rasanya kalau dibandingin sama Avanza atau Veloz, yes, Avanza, Veloz, even yang masih RWD itu lebih baik. Tapi mobil ini adalah diciptakan untuk orang-orang yang pengen punya Fortuner. Tapi budgetnya Rush Terios. Soalnya dia punya ground clearance-nya tinggi. Dia masih pakai rider frame. Ditambah dia RWD. Jadi kalau misalkan kalian masih protes MPV 7-seater sekarang RWD semua, ya jangan nanggung, langsung RWD sekalian di Toyota Rush atau Daihatsu Terios dan dibikin nuansanya SUV sekalian, karena ini beneran ya SUV. Kalau dibilang leather frame juga semi-semi leather frame lah, jadi kombinasi lah, dia nggak full monokok tapi ada kayak depannya itu kayak masih ada leather frame-nya, ke belakangnya langsung kayak monokok gitu. Kemudian Terios itu ada banyak modelnya ya. Kalau misalkan kalian dapat brosur Daihatsu, waduh itu namanya Terios tuh ada yang R, ada yang X, itu pun R sama X itu dibagi lagi. Ada yang custom, ada yang ADS, ada yang deluxe, ada yang plus, ada yang apa, banyak banget deh. Pokoknya membingungkan trimnya. Tapi ini adalah versi yang tipe X Deluxe. Jadi bisa dibilang yang tengah-tengah lah, bukan yang paling tinggi, bukan juga yang paling bawah. Dan R Deluxe ini, X Deluxe ini sorry, dia nggak ada fog lamp, depannya nggak ada body kit. Ini lampunya sebenarnya sama, cuma dikasih hitam-hitaman karbon begini dan grillnya dibikin hitam. Jadi sama kayak Rush yang TRD Sport Evo. Ke samping, dia nggak seperti yang tipe paling tingginya. Dia nggak dikasih kamera 360 ya. Terus di sini, ini tambahan ya, Terios Sportivo. Dan ke bagian belakangnya, ini udah dikasih anti karat ya, hitam ya, bagus. Dan mobil ini berbeda sama Avanza atau Veloz yang kelihatannya kaleng banget. Ini bodinya masih lumayan tebal, jadi diketok itu bunyinya nggak kaleng-kaleng. Sama ke bagian belakang, ya. Emang kalau Daihatsu sama Toyota tuh bikin desain pinter ya, depan, samping, belakang itu bisa diterima oleh banyak semua orang gitu. Nggak ada yang ngerasa, wah ini belakangnya kontroversial, depannya kontroversial. Nggak, ini semuanya bagus. Dan dia udah nggak pakai konde lagi. Jadi kita buka aja langsung di sini. Nah, dibandingkan dengan Terios yang lama atau Rush yang lama yang konde, itu kan kalau bangku belakang ditegakin sama sekali nggak punya bagasi. Yang ini masih ada dan cukup besar. Ruang belakangnya pun juga emang nggak segede Avanza atau Veloz, tapi ini udah jauh lebih besar dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan mobil ini dijual dengan harga under 200 juta. Gue lupa tepatnya, langsung aja di deskripsi ada kontaknya garasi Gubernur, kilometer 60.000 dan ini keluaran tahun 2018. Oke, kita tutup. Dia nggak ada spoiler, tapi bagian sini bentuknya mirip spoiler.
Sama yang tipe ini dia nggak dikasih high mounted stop lamp. Jadi ini ketutup putih aja, dan di belakangnya sudah ada shark fin antena, ada muffler cutter di belakang. Rem belakangnya dia masih pakai tromol, belum pakai cakram. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Ya, kita starter dulu deh biar adem. Oke, untuk yang tipe X ini karena dia bukan tipe tertinggi, jadi banyak perlengkapannya yang dikurang-kurangin ya. Kayak misalkan setirnya belum kulit. Terus di sininya tuh nggak dikasih panel yang black glossy, tapi head unitnya ada Kenwood. Ini gue nggak tahu sih bawaannya apa, udah gantian. Cuma ini Kenwood yang bagus nih, kayaknya bawaannya deh Terios ya. Di sini AC-nya dia sudah digital, tapi cuma ada memori, nggak ada autonya, dan nggak bisa pilih mau ke atas atau ke kaki, itu nggak ada pilihannya. Jadi tempat buat naruh kartu, power outlet, USB, transmisinya ya ini kelihatannya ini Avanza banget ya. Dan setirnya juga belum ada tombol-tombol apalagi cruise control. Di sebelah kanan sini ya, ini plastiknya ya sedikit lebih bagus lah dibandingkan dengan Avanza atau Veloz yang sekarang. Cuman ya kalau yang di versi RAS itu dia ada kulit benerannya di sini ya, kulit sintetisnya. Ini bener-bener keras. Plastik keras, ini juga jahit-jahitannya palsu juga. Jadi di bagian sininya nggak ada soft touchan, semuanya keras, dan kursinya belum bisa naik turun ya, baru bisa begini doang. Jadi kalau kita duduk di sini posisinya sih buat gua cukup tinggi ya, nggak bisa dibikin lebih rendah lagi. Ya benar-benar mobil yang sangat basic sebenarnya, nggak ada push start stop engine button, adanya di varian yang lebih tinggi. Terus juga spion juga belum auto retract ya, tapi dia sudah ada electric mirrornya. Power window ya sama seperti biasa, tidak ada teleskopik juga, tapi sudah tilt steering. AC-nya kita nyalain dulu ya. Tadi ternyata cuma angin doang, AC-nya nggak dipencet di sini. Ini bagian tengahnya. Ini lucu nih, ada 2 step. Jadi ini buat naruh barang. Di sini kayak buat naruh money. Iya dikasih tahu banget gitu nih buat naruh duit ya. Sama di sini ada double blower. Ya basic banget, tapi yang kita butuhkan semuanya dari sini, termasuk ini nih. Ini ada blower di atas kayak Avanza generasi yang sebelum yang sekarang ya. Itu buat bikin cepat dingin si AC double blower belakang. Karena mobil yang dengan evaporator di atas ini ada double blowernya itu biasanya nggak sedingin AC yang di depan karena dia evaporatornya kecil dan panjang gitu loh. Yuk let's go, kita jalan. Iya. Dia kalau putaran bawah kita injek gas sekali, larinya langsung wush. Jadi mobil itu ya, kalau kita gas gitu ya, kita gas pelan, dia tuh larinya kayak tergesa-gesa gitu, wut gitu, langsung sensitif banget. Kayak kita pakai throttle controller di setting di maksimal gitu. Tapi kalau misalnya kita gaspol, transmisinya lemotnya pol. Ya udah, segitu aja larinya. Jadi kalau kalian berharap larinya kenceng 1500 cc, ya enggak. Dan dibandingkan dengan Avanza atau Veloz, tetap lebih kencengan Avanza dan Veloz. Ya karena meskipun dia mesinnya sama, bodinya lebih berat, peleknya jelas lebih besar, bannya juga profilnya lebih tebal, jadi diameternya ya, sekali ngelangkah itu ya, itu beda gitu, lebih panjang dia. Makanya kalau ban itu jangan terlalu kegedean, soalnya pasti berpengaruh ke performa, apalagi mobil-mobil yang cc-nya kecil, 1500 cc. Kalau BMW gitu 2000 cc, turbo, tenaganya 200 HP, mau pakai velg 15 sama 17 sampai 20, ya nggak terlalu jauh bedanya. Kalau mobil 1500 cc ya berasa banget sih. Dan konsumsi bahan bakarnya ya nggak terlalu irit. Dibilang boros juga nggak, tapi dibilang irit juga nggak. Ya sedang lah, di tengah-tengah lah. Ya, kalau misalkan tuh, dan dia gampang main RPM tingginya ya. Sama pedal feel-nya itu dia agak kurang juga. Jadi kalau kalian mau cari mobil yang fun to drive sih, bukan ini jawabannya. Tapi kalau dibandingkan dengan RAS Terios yang generasi sebelumnya, ya kan, anak kantor gue kan juga ada yang make ya. Kadang-kadang gue dijemput dari bandara pakai itu gitu ya. Oh jelas, yang ini lebih enak ya. Handlingnya lebih baik, performance mesinnya juga lebih baik. Yang lama tuh lebih lemot lagi dibandingkan dengan yang ini ya. Jadi kalau menurut kalian ini udah lemot, yang itu lebih lemot lagi. Dan yang ketiga, suspensinya ini improvement sih. Ya, dia masih terasa keras emang. Bukan yang empuk banget atau nyaman gitu ya. Tapi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ini improve. Jadi kalau kalian mau cari, wah gue dari RAS Terios ya kan, tinggalnya di pegunungan, terus banyak jalan-jalan jelek yang harus dihajar tiap hari gitu kan, dihajar tiap hari.
Ya kalau belum kekumpul buat beli Fortuner atau Pajero ya, pakai ini, bener. Duduk di situ rasanya tinggi ya. Dan ini bukan MPV yang ditinggiin gitu, nggak kayak yang kalau Expander tuh ada Expander Cross ya kan, Stargazer ada Stargazer X ya. Ini emang rancang bangunnya dari awal emang buat mobil tinggi kayak gini. Radius putarnya not bad. Ya larinya segitu aja sih. Perdaman kabinnya juga lumayan. Gua nggak bilang superior tapi lumayan ya. Dibandingkan dengan Avanza, perdaman kabinnya bagusan ini. Dan kalau misalkan kita bawa di kecepatan tinggi, suara koloknya juga nggak seberisik mobil-mobil di kelas ini gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh kan, digas dikit terus kalau lagi berhenti gitu ya. Jadi bisa dibilang ini kayak mobil tempur banget gitu. Mobil yang kalian pakai gitu ya, ada di rumah. Kalau misalkan tiba-tiba ada banjir, oke, lebih pede lah buat ngelewatinnya. Ada jalan rusak, oke. Nggak terlalu khawatir kaki-kakinya bakalan ringkih, bakalan gampang bunyi, atau steering racknya bakal cepat rusak. Dan kalau kalian juga bukan tipikal yang apik ngerawat mobil gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh sih. Mesinnya bandel, terus perawatannya gampang, spare partnya sama kayak Avanza atau Veloz. Dan sampai sekarang pun masih dijual barunya. Bener-bener orang tuh kalau mau beli mobilnya itu nggak usah pakai banyak mikir lah. Nanti kalau nggak suka ya tinggal dijual lagi gitu. Emang bukan buat kalian yang cari features, cari kenyamanan. Bener-bener mobil tempur. Ya tapi dibanding yang lama sih jauh. Ini gue lebih suka yang baru sih. Suspensinya masih terasa empuk, tapi kalau lewat jalan-jalan yang begitu, body movement-nya itu banyak. Ya wes, itu aja vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pernah atau punya Rush atau Terios generasi ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Ridwan Hanif, dan buat teman-teman yang pengen cari mobil seperti ini ya, bisa cek garasi gubernur. Ya, bisa langsung hubungi nomor di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.